Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Wei Ryong terdiam. Ia nampak begitu bingung dengan kondisi dan situasi saat ini. Roman Dimitri menyatakan jika ia adalah Chunma Baekjung-hyuk dan meminta dirinya untuk menghampiri Korea dalam waktu 1 jam. Tentu saja masih sulit bagi Wei Ryong untuk mempercayainya. Tapi setelah mengingat seluruh tindakan yang dilakukan oleh Roman Dimitri, ia pun kembali mengingat cerita dari ayahnya yang menyatakan Chunma Baekjung-hyuk memang hebat. Tapi kau juga tidak boleh lupa, ia adalah sosok yang kejam, yang tidak kenal ampun dan kompromi kepada siapapun yang dianggap sebagai lawannya. Seluruh tindakan Roman Dimitri, dimulai dari penghancuran Red Moon sampai pemberontakan yang ia lakukan kepada Presiden Kim Jong-tae, semuanya hampir sama dengan apa yang pernah ayahnya katakan. Sosok yang tidak kenal ampun dan juga kompromi. Sebenarnya masih ada ruang kompromi jika dilihat dari sudut pandangnya. Akan tetapi Roman Dimitri sama sekali tidak mengikuti jalur kompromi. Jantungnya pun mulai berdetak kencang karena jika Roman sungguh adalah Chunma Baekjung-hyuk, maka dirinya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa menang. Tapi jika Roman menganggapnya sebagai musuh, maka segala sesuatu yang ia bangun akan berakhir. Jadi Wei Ryong pun memutuskan untuk pindah ke Korea dan memberitakan bawahannya untuk membuat portal teleportasi. Tentu saja perintah tersebut mengejutkan bawahannya, mengingat Wei Ryong memiliki pertemuan 1 jam mendatang dengan Presiden Rusia. Tapi Wei Ryong tidak peduli, ia bahkan meminta bawahannya untuk menunda seluruh acaranya yang ada hari ini demi menemui Roman Dimitri ataupun Chunma Baekjung-hyuk. Di sisi lainnya, Roman pun menceritakan kepada Park Min-woo bahwa Wei Ryong akan tiba di Korea. Ia meminta Park Min-woo untuk mengawalnya secara pribadi karena ini adalah pertemuan rahasia. Tapi yang membuat Park Min-woo ataupun Kim Pak-sun atau Alexander tidak nyaman adalah fakta bahwa ternyata Wei Ryong adalah keturunan dari gereja Chunma. Tentu saja itu membuat dirinya merasa terduakan. Padahal sampai dengan saat ini hanya dirinya lah yang mengetahui kebenaran dari Roman Dimitri. Kemunculan Wei Ryong tentu saja membuatnya tidak nyaman. Itu sama halnya dengan gereja Marun. Sebetulnya Park Min-woo tahu bahwa orang yang dibicarakan oleh gereja Marun, sang penyelamat, adalah Roman Dimitri. Tapi ia tidak repot-repot untuk membenarkan kesalahpahaman tersebut. Hanya saja jika gereja Marun sampai membuat masalah secara langsung, maka ia tidak segan-segan akan menghancurkannya. Park Min-woo pun langsung menyusun rencana agar dirinya yang menjadi tangan kanan Roman Dimitri tidak tergantikan. Karena jika dilihat dari silsilah, mungkin kedudukan Wei Ryong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya yang hanya seorang penduduk biasa yang tinggal di wilayah pegunungan 10.000. Tapi Park Min-woo juga sadar bahwa Roman Dimitri bukanlah seseorang yang hanya terpaut dengan silsilah keluarga. Melihat apa yang telah Roman lakukan kepada orang-orangnya di Dimitri, yaitu ia tidak membeda-bedakan siapakah orang-orangnya dari kalangan kerabat ataupun rakyat jelata. Hingga beberapa waktu setelahnya, Wei Ryong pun tiba didampingi dengan beberapa orang kepercayaannya. Dan dengan tegas Park Min-woo pun berkata, "Wei Ryong, ikut denganku. Kalian tunggu di sini." Dari sana saja anak buah Wei Ryong nampak begitu kesal karena Park Min-woo nampaknya menganggap Wei Ryong setara karena memanggil namanya secara langsung. Tapi Park Min-woo tidak peduli. Tidak hanya itu, Park Min-woo juga menjelaskan, jika kau benar adalah keturunan Chunma Baekjung-hyuk, maka patuhi segala apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Tuan. Tapi jika kau menolaknya, maka yang ada di hadapanmu hanyalah kematian. Satu hal lagi, jika kau benar-benar menerima Tuan sebagai Chunma Baekjung-hyuk, maka kau akan ada tepat di bawahku.
itu. Padahal Wei Ryong belum mengkonfirmasi langsung identitas Roman, tapi ia sudah langsung dipermalukan. Xiaolong, tangan kanan dari Wei Ryong, nampak begitu kesal saat tuannya direndahkan. Ia bahkan telah bersiap untuk mengeluarkan pedangnya. Tapi Park Min-woo juga tidak segan untuk membalas perlakuan Xiaolong. Keduanya hampir saja saling bertarung. Tapi Wei Ryong pun langsung menghentikannya karena ia sadar tidak mungkin Park Min-woo bertindak begitu gegabah tanpa ada orang yang ia percayai. Dan kemungkinan bahwa Roman Dimitri adalah Baek Jung-hyuk mungkin benar adanya. Oleh sebab itulah Wei Ryong memintakan Xiaolong untuk berhenti karena saat ini tujuan mereka hanyalah untuk mengkonfirmasi identitas dari Roman Dimitri. Dan jika benar ia adalah Baek Jung-hyuk, maka mereka tidak memiliki alasan untuk mempertahankan harga dirinya. Karena di hadapan Chunma mereka hanyalah orang biasa. Tapi Wei Ryong berpesan kepada Park Min-woo, jika Roman Dimitri bukanlah Chunma seperti apa yang ia katakan, maka Wei Ryong tidak akan membiarkan Park Min-woo tetap hidup. Dan Park Min-woo pun menjawab dengan santai, ya lakukan apapun yang kau mau. Beberapa saat setelahnya Park Min-woo pun membawa Wei Ryong ke sebuah tempat latihan yang sudah dilengkapi oleh pelindung sihir. Tanpa ragu, Wei Ryong pun langsung mengaktifkan mananya untuk mengkonfirmasi kekuatan dari Roman Dimitri. Tapi anehnya, ia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan mana apapun. Saat itu, Wei Ryong berpikir mungkinkah ini adalah jebakan. Tapi saat Roman Dimitri menatap ke arahnya, entah bagaimana jantung Wei Ryong pun berdetak kencang seolah-olah nalurinya berkata bahaya. Lalu Roman pun berkata, Wei Ryong, angkat pedangmu. Aku akan menguji secara langsung apakah benar kau adalah keturunan gereja Chunma. Dan tanpa ragu, Wei Ryong pun langsung menyerang Roman menggunakan seluruh yang ia miliki. Tentu saja itu adalah seni bela diri yang ia dapatkan dari ajaran para leluhurnya. Seni bela diri yang membuatnya menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Tapi entah bagaimana Roman Dimitri nampaknya tidak terlalu menganggap serangan Wei Ryong sebagai serangan serius. Yang dilakukan oleh Roman hanyalah menangkis seluruh serangannya saja. Dari sana Wei Ryong pun sadar bahwa dari awal Roman tidak memiliki niat untuk menyerang. Ia hanya ingin menguji seberapa baguskah teknik pedang yang digunakan oleh Wei Ryong. Padahal jelas ada beberapa celah yang mungkin bisa digunakan Roman untuk menyerangnya. Tapi Roman sama sekali tidak menggunakan celah tersebut dan hanya terus mengamati serangannya saja. Tentu saja itu membuat Wei Ryong jengkel karena jika benar orang di hadapannya adalah legenda, maka ia juga harus membuktikan bahwa seluruh apa yang telah ia lakukan semuanya tidak sia-sia. Dan pada akhirnya Wei Ryong pun mengeluarkan kartu trufnya, teknik yang belum sepenuhnya ia kuasai. Itu adalah teknik ilmu pedang surgawi, langit bergemuruh. Efek yang ditimbulkan dari teknik tersebut benar-benar mengguncang seluruh tempat latihan, seolah-olah itu adalah teknik pedang surgawi sesungguhnya. Tapi nampaknya Roman sama sekali tidak terganggu dengan serangan maha dahsyat tersebut. Ia hanya berjalan santai ke arah Wei Ryong sambil berkata, itu bukan teknik pedang surgawi. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Wei Ryong terkejut. Ia pun bergumam, apa maksudnya itu? Padahal ia telah bersusah payah menyempurnakan teknik tersebut dari gambar mural yang ada di tempat persembunyiannya. Tapi bagaimana bisa itu dianggap sebagai teknik palsu? Lalu Roman pun kembali berkata, lihatlah, inilah teknik pedang surgawi sebenarnya. Dan saat Roman menunjukkannya, serangan Wei Ryong pun langsung dimentahkan seolah-olah itu bukanlah apa-apa. Dan Wei Ryong nampak ketakutan karena memang teknik pedang surgawi yang digunakan oleh Roman
jauh lebih indah dan lebih kuat daripada teknik yang ia gunakan yang ia sebut sebagai teknik pedang surgawi. Lalu Roman pun berkata, jelas itu bukanlah teknik pedang surgawi, bisa dikatakan itu hanyalah teknik tiruan saja. Kau bukanlah keturunan dari gereja Chunma. Katakan siapakah nama leluhurmu dan jawabanmu akan menentukan apakah kau harus mati atau tidak. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Wei Ryong ketakutan. Ia pun langsung menjawabnya, Wang Sekho, apakah Anda mengingatnya? Roman pun mulai berpikir, Wang Sekho? Akhirnya ia pun bisa mengenali nama tersebut. Sosok yang selalu berada di dekat Roman, tapi bukan sebagai seniman bela diri, melainkan seniman yang ditugaskan untuk menggambar pergerakan Chunma Baekjung-hyuk saat ia sedang berlatih. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.